Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dioseta. Kisah yang berjudul Daryana Putra Sambara. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemuliaan untuk tercipta sebagai seorang manusia terkadang tidak cukup disyukuri oleh beberapa orang. Rasa ingin lebih dari orang lain, hasrat untuk menguasai, kepuasan, serta kenikmatan menggoda seseorang untuk melalui jalan yang gelap. Di hadapan mereka sekarang tengah berdiri sosok yang pernah merasakan kemuliaan seorang manusia, penghargaan, dan kekuasaan. Namun itu tidak cukup untuk membuatnya puas dan memilih untuk membuang kemanusiaannya. Watara. Mulutnya tidak lagi dapat berkata penuh, tangannya yang penuh kuku tajam tidak lagi dapat kembali menggenggam orang terkasihnya. Entah apa baiknya dari wujud itu. Itu yang diseret, manusia. Teriaku yang tidak tega melihat tubuh sosok yang diseret oleh Watara telah terbelah menjadi dua. Sulit untuk tidak membunuhnya. Mas Brasma geram dengan pemandangan itu, sementara Pade Indra masih mencoba menahan diri. Watara tersenyum saat melihat amarah di wajah Mas Brasma. Ia pun melempar tubuh itu ke arahnya. Watara melempar tubuh mati seseorang prajurit yang sudah kehilangan pinggang dan kakinya. Biadab ke Watara. Mas Brasma menarik pedangnya dan menyerang Watara yang sudah dalam wujud mengerikan itu. Jangan gegabah Brasma, larang Raja Indra. Tanpa disangka pedang Mas Brasma menusuk dan menembus tubuh Watara dengan mudah. Darah pun mengalir dari tubuh itu begitu saja. Watara pun terpaku menatap pedang yang menembus tubuhnya itu. Kau pantas mati, ucap Mas Brasma yang menghujamkan pedangnya lebih dalam lagi. Tapi bukannya kesakitan, Watara malah mulai tersenyum. Awas! Menyadari ada yang aneh dengan senyuman itu, aku pun memutuskan untuk berlari menarik tubuh Mas Brasma. Sayangnya aku sedikit terlambat, sehingga cengkeraman tangan Watara hampir saja melumat lengan Mas Brasma. Lengan Mas Brasma pun bercucuran darah. Padahal ia hanya terkena ujung dari cakar Watara. Sebaliknya, Watara seolah tidak merasakan luka dari pedang yang Mas Brasma tusukkan ke tubuhnya tadi. Otot-otot di tubuhnya seolah menutup luka itu dengan sendirinya. Itu tidak wajar. Cakar dan cengkeramannya bisa melumatkan tulang, bahkan tengkorak manusia dengan mudah. Peringat Mbu Randu. Jangan hadapi dia dengan tangan kosong. Gunakan pedang kalian. Perintah Pade Indra. Apa yang terjadi pada Mas Brasma membuat kami memutuskan untuk menyerang bersamaan. 3 buah pedang bergantian menyerang dengan sekuat tenaga, namun hampir semuanya sia-sia. Tidak ada lagi satupun serangan mereka yang mendarat di tubuh Watara. Sebaliknya, Watara semakin menjauh dan semakin menghilang di antara kegelapan hutan. Jangan lari! Aku mencoba mengejarnya, namun Pade Indra menarik tubuhku. Jangan, dia bukan lari. Jangan lengah. Benar ucapan Pade. Tidak mungkin seseorang yang sudah memiliki kekuatan semengerikan itu melarikan diri dari kami. Satu-satunya yang memungkinkan adalah dia tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini. Dia ingin menikmatinya. Udara malam di hutan semakin dingin. Sesekali aku mendengar suara dedaunan yang bergesekan dan segera menoleh ke arahnya. Namun selalu tidak aku temukan apapun yang berarti. Tolong! Ada suara seseorang dari salah satu sisi hutan. Kami pun berlari menuju asal suara itu dengan menembus hutan lebih dalam. Kami benar-benar yakin akan arah suara itu, tapi kami tidak menemukan apapun sampai tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebuah kepala melayang dan jatuh di antara kami. Itu kepala prajurit. Mas Brasma terlihat semakin geram. Namun Mbu Randu segera melepas satu lapisan kain bajunya dan menutupi kepala itu dengan kain itu. Masih ada beberapa di hutan ini. Akan kuhabisi mereka dulu sebelum giliran kalian. Ini menyenangkan.
Terdengar suara Watara dari salah satu sisi hutan. Tiba-tiba Mas Brasma melemparkan pedangnya ke arah kegelapan hutan. Sialan. Aku tahu bahwa itu adalah arah suara Watara, tapi tidak mungkin Mas Brasma bisa mengenainya begitu saja dengan lemparan itu. Kami pun menyusul ke arah itu, tapi sosok Watara tidak lagi ada di sana. Suara lompatan dari pohon ke pohon layaknya monyet hutan terdengar menjauh dari arah kami. Masih ada berapa prajuritmu di hutan ini? Tanya pada Indra. 3, ucap Mas Brasma cemas. Jelas pikirannya terganggu dengan nasib prajurit-prajuritnya. Aku sempat cemas bahwa Mas Brasma akan lengah dalam keadaan ini. Tapi saat aku mendapati bercak darah yang masih menetes di pedang Mas Brasma, aku tidak lagi meragukannya. Pedang itu benar-benar menggores Watara. Cara terbaik adalah kita ambil resiko. Kita berpencar menjadi 2 kelompok. Panglima Brasma dan Prabu Indrajaya yang merupakan petarung harus dipisahkan. Aku akan bersama Raja Indrajaya dan Putra bersama Panglima Brasma. Inilah perhitungan kekuatan tempur yang seimbang. Ucap Purandu menjelaskan rencananya. Tidak ada satupun dari kami yang membantah. Aku juga bisa menilai bahwa kemampuanku dan Purandu masih di bawah Mas Brasma dan Pak D. Jangan ada yang menghadapi Watara seorang diri. Saat menemuinya, kalian cukup menahannya dan memberi tanda bagaimanapun caranya. Aku pun mengikuti Mas Brasma yang mencoba meneraba-raba kegelapan hutan. Kami tidak lagi menahan suara kami. Sebaliknya kami terus berteriak mencari siapapun yang masih ada di hutan. Prajurit atau siapapun ke sini, ada yang mengincar nyawa kalian. Teriakku dan Mas Brasma sembari terus menyusuri hutan tanpa mengurangi kewaspadaan kami. Di tengah perjalanan kami, tiba-tiba aku merasakan tetesan air dari atas. Aku pun berhenti dan memastikan apakah langit akan mulai turun hujan. Tapi saat tetesan itu menetes lagi di telapak tanganku, aku mengetahui ada yang salah. Aku mengepalkan tanganku erat-erat menahan emosi tentang apa yang berada di atasku. Tanpa perlu aku menoleh pun aku bisa menebak bahwa di atasku terdapat jasad prajurit tadi yang kepalanya dilemparkan kepada kami. Watara bajingan. Dia benar-benar menjadi setan sepenuhnya. Aku menepuk pundak Mas Brasma berusaha membuatnya tenang, walaupun sebenarnya aku juga ingin meledak. Bersabarlah sebentar, sebentar lagi akan kubalaskan dendammu dan kukuburkan kau dengan layak. Pamit Mas Brasma pada jasad prajurit yang masih tersangkut di atas pohon itu. Kami mempercepat langkah kami dan mempertajam telinga. Dalam hati aku cukup khawatir dengan Pak D dan Purandu, namun aku yakin Pak D Indra sama sekali bukan orang yang akan kalah dengan mudah oleh sosok Watara. Ah, setan brengsek. Dari salah satu sisi aku mendengar suara teriakan seseorang bersama suara pedang yang beradu. Aku pun memastikan arah suara itu dan mencoba memberitahu Mas Brasma. Mas, ada suara di sana. Mas Brasma mencoba menajamkan telinganya dan mengganti arah tujuan kami ke asal suara itu. Bertahan, kami datang, teriak Mas Brasma. Saat semakin yakin bahwa sosok itu benar ada tidak jauh dari hadapan kami. Setelah menyibakkan beberapa semak, kami pun mendapati seorang prajurit yang tubuhnya sudah dipenuhi darah. Ia sekuat tenaga berusaha untuk berdiri. Di hadapannya ada sosok Watara yang sudah bersiap menambah luka-luka di tubuh prajurit itu lagi. Takut kami tidak akan sempat sampai di sana tepat waktu, aku pun melemparkan pedangku ke arah Watara sekuat tenaga. Sayangnya seranganku tidak mengenainya. Tapi sementara Watara mengalihkan pandangannya ke arah pedang yang kulempar, Mas Brasma memiliki waktu untuk berlari mendekat dan menyerangnya. Sudah cukup, biar kami saja. Aku mendudukkan tubuh prajurit itu dan menyeka darah yang ternyata berasal dari tusukan kuku-kuku yang tajam di bahunya dan titik lainnya. Apa itu, Panglima Brasma? Tanya prajurit itu. Aku mengangguk. Benar, syukurlah. Prajurit itu pun mendapati posisi yang nyaman dan aku meninggalkannya untuk mengambil pedang yang sebelumnya kulempar. Sudah aku bilang, giliranmu terakhir setelah kuhabisi mereka semua, ucap Watara meremehkan Mas Brasma. Mas Brasma tidak menjawab dan membalas ucapannya dengan menusukkan pedangnya ke tubuh Watara. Namun sebelum hal itu sempat terjadi, Watara menggenggam bilah pedang itu dengan tangan kosong. Tidak ada gunanya. Tapi sebelum berbuat lebih jauh, tangan Watara yang menahan pedang Mas Brasma putus. Watara pun menoleh ke arahku yang telah melakukan itu. Emosiku tidak lagi tertahankan. Sekuat tenaga aku menebas tangannya yang menjijikan itu. Entah bagaimana aku bisa memiliki kekuatan itu. Bocah ingusan.
Luka di tangannya menutup, namun telapak tangan yang telah terputus membusuk seketika. Jadi begitu, kami harus mencincang-cincang tubuhmu untuk mengalahkanmu, ucap Mas Brasma yang menyadari hal itu. Watara terlihat cemas, tapi aku tahu ia akan melakukan sesuatu. Aku pun memasang kuda-kuda lagi dan bersiap membantu Mas Brasma. Tapi Mas Brasma menahanku. Jangan kau ambil. Dan ambil obor prajurit itu dan buat api yang besar. Benar, kami harus memberi tanda pada Pade Indra dan Purandu. Tapi apakah aku bisa membuat api yang cukup besar untuk memberi tanda kepada mereka? Mas Brasma pun tidak memberi celah pada Watara. Sebaliknya, Watara menggumamkan mantra yang membuat kulit-kulitnya semakin mengeras. Kali ini pedang Mas Brasma tidak bisa menembus tubuhnya dengan keras. Aku mengumpulkan kayu-kayu di sekitarku dan menumpuk dedaunan kering dan beberapa kain yang kudapatkan dari jubah prajurit tadi dan ikatan yang kugunakan. Api pun menyala perlahan hingga membesar. Entah aku merasa ragu apakah Pade, Indra, dan Purandu bisa menemukan cahaya api ini. Aku pun kembali kepada Mas Brasma dan bergabung dalam pertempuran. Ini adalah tingkat pertarungan yang berbeda. Ilmu bela diri Mas Brasma yang tengah serius benar-benar jauh dari jangkauanku. Sekali lagi aku menebas tangan Watara sekuat tenaga. Namun kali ini, seranganku terpental setiap menyentuh kulitnya. Berbeda dengan tadi, kulitnya jauh lebih keras seperti kulit seekor buaya. Jangan terkecoh, setiap makhluk pasti punya titik lemah. Baik. Tapi Watara juga tidak diam. Beberapa kali tangannya hampir mendapatkan tubuhku. Sedikit saja aku terlambat, mungkin dagingku sudah terkoyak di genggamannya. Titik lemah, kalian bercanda. Justru semua yang berada di tubuh kalian adalah titik lemah. Ia mengepalkan satu-satunya telapak tangan miliknya. Kali ini ia tidak mencoba mencengkram kami. Kali ini ia berusaha memukul Mas Brasma. Jelas saja Mas Brasma mundur untuk menghindar. Tetapi ada yang aneh. Walau serangannya tidak mengenai Mas Brasma, Mas Brasma terpental cukup jauh hingga sulit untuk berdiri. Mas Brasma, jangan ke sini, hadapi dia. Jangan biarkan brengsek itu lari. Benar saja, walau berhasil melukai Mas Brasma, Watara segera menjaga jarak, seolah ingin menjauh dari kami. Aku tidak membiarkan itu dan terus menyerangnya. Bila tebasanku tidak mampu menembusnya, aku pun memutuskan untuk menyerangnya dengan menusuk persendiannya. Beberapa kali seranganku tertahan, tapi walau begitu, aku berhasil melubangi beberapa bagian tubuhnya yang membuatnya kesulitan untuk berlari ataupun bergerak bebas. Brak! Aku terlalu cepat senang. Tanpa sadar Watara melontarkan pukulan serupa. Sama seperti Mas Brasma, aku berhasil menghindar. Namun kekuatan dari pukulan itu membuat wajahku terpental hingga terjatuh ke tanah. Bergantian denganku, Mas Brasma yang mulai pulih melancarkan serangannya lagi. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa ada kekuatan yang besar di pedangnya. Mas Brasma pun menebas Watara sekuat tenaga. Watara yang menyadari kekuatan besar di pedang itu memilih untuk menghindar. Namun Mas Brasma juga melompat mengejarnya. Ia pun menahan serangan itu dengan tangannya yang terluka tadi. Dan benar saja tangan itu terbelah hingga terputus. Tidak mungkin. Mas Brasma segera mengambil potongan tangan itu dan melemparnya ke api yang kubuat. Kini satu lengan Watara sudah habis. Aku yakin bertarung dengan sebelah tangan saja pasti cukup membuatnya lemah. Aku pun mempercepat ritme seranganku. Baru beberapa serangan tiba-tiba kaki Watara mendarat di perutku. Aku terpental dengan rasa sakit yang luar biasa. Belum sempat mencoba berdiri, tiba-tiba Watara sudah berada di dekatku. Ia bersiap menginjak tubuhku, dan saat aku menghindar, sebuah pukulan menghantam wajahku hingga tersungkur. Menyingkir, setan brengsek! Teriak Mas Brasma yang mencoba menolongku. Tapi Mas Brasma juga tidak luput dari amukan Watara. Watara terlihat berbeda, matanya memutih, mulutnya banyak meneteskan liur. Ia seperti mengamuk dan kehilangan kesadaran. Aku salah, Watara semakin berbahaya. Susah payah kami bertahan dari serangan-serangannya. Tubuhku sudah penuh dengan luka, hanya dari satu lengan Watara. Aku melihat ada satu kesempatan untuk menghentikan serangannya. Mungkin saja aku bisa menusukkan pedangku di antara bahu dan lengan Watara agar ia tidak bisa menggunakan satu tangannya lagi. Aku pun memasang kuda-kuda dan bersiap menusukkan pedangku sekuat tenaga. Tapi aku kalah cepat. Ia menangkap lenganku dan memutarnya. Putra! Mas Brasma cemas. Belum sempat bertindak, Watara menarik tanganku dan membantingku ke tanah.
Sakit, sungguh sakit. Aku tidak lagi mampu menggerakkan lenganku. Seperti tadi, naluri Watara membawa dirinya mendekat ke arahku yang tidak berkutik dan ingin segera menghabisiku. Mas Brasma mencoba menahannya, tapi serangannya tidak cukup kuat. Tangan Watara pun bersiap mencengkram jantungku. Aku benar-benar tidak mampu berkutik menahan rasa sakit ini. Tapi saat kuku Watara menembus kulitku, tiba-tiba sebuah tebasan pedang mementalkan tangan Watara. "Yang mulia!" Rupanya itu adalah perbuatan Pak De Indra. Rupanya mereka menyadari api yang kubuat. Empu Randu menolongku untuk berdiri. Ia memeriksa tubuhku dan menyadari sesuatu yang bermasalah dengan tulangku. "Kamu bisa nahan sakit?" tanya Empu Randu. Belum selesai bicara, Empu Randu sudah menggerakkan paksa tulang bahuku dan memindahkannya ke posisi semula. Aku belum selesai bicara. Tapi aku tahu kau akan menjawab bisa." Walau rasanya begitu sakit, tapi aku bisa menggerakkan lenganku kembali. "Terima kasih, Bu." Ucapku ingin segera ikut kembali ke pertarungan. "Tunggu." Empu Randu menahanku. "Perlihatkan pedangmu." Aku tidak mengerti maksud Empu Randu, tapi aku tahu ia ingin melakukan sesuatu. Empu Randu menancapkan pedangku di tanah. Ia mengambil sebuah benda menyerupai minyak berwarna hitam dari tasnya dan mengoleskannya ke bilah pedangku. Ia membacakan sebuah mantra dengan tangan yang menempel di gagang pedang itu. Dan secara ajaib, bilah besi pedangku berubah menjadi hitam. "Dengan ini, kau bisa mengimbangi mereka berdua, tapi waktumu tidak lama. Pedang itu akan hancur dalam beberapa tebasan." Aku melihat bilah pedang itu sesaat dan berlari ke arah Watara. Meskipun seseorang raja dan panglima bertarung bersama, mereka tetap kewalahan melawan Watara. Aku tidak menyangka makhluk itu akan sekuat ini. Dengan berhati-hati aku mencari momentum di mana kecepatan lariku bisa menambah kekuatan serangku. Saat mendapatkan celah, aku berlari sembari membungkuk serendah mungkin, menghindari pandangan Watara dan menebas pinggangnya hingga pedangku hampir memotong separuh tubuhnya. Berhasil. Kali ini seranganku menembus kulitnya yang keras itu. "Terus putra, serang terus, jangan berhenti," perintah Pak De Indra. Api yang kubuat membara semakin besar. Kami bertiga mengeroyok Watara yang seharusnya bisa kami hentikan di tempat ini. Satu demi satu serangan kami menembus tubuhnya. Walau luka itu kembali pulih, namun kami semakin memiliki kesempatan untuk memotong bagian tubuhnya atau bahkan memenggalnya. Tapi saat kami sedikit lengah, tiba-tiba Watara melompat ke dalam api. Tidak ada satupun dari kami yang bisa mengikutinya. Dan saat kami mengejar mengitari api, Watara sudah tidak ada. "Dia melarikan diri," tanya Empu Randu. "Hati-hati, jangan lengah." Benar, aku masih mendengar suara langkah-langkah seseorang yang mengitari kami. Mas Brasma meningkatkan kewaspadaannya sembari mendekat ke prajuritnya yang sudah hampir tidak sadarkan diri tadi. "Mas Brasma, awas!" Aku memperingatkan dirinya saat mendengar suara langkah kaki membesar di arah Mas Brasma. Benar saja, sebuah cakaran mencoba menangkap Mas Brasma, namun ia cukup sigap, mementalkan tangan itu dengan pedangnya. Sayangnya Watara kembali menghilang. Masing-masing dari kami menajamkan indera kami dan mencoba mencari di mana Watara akan muncul. Tidak ada suara langkah kaki lagi, tapi aku yakin Watara masih ada di sini. "Di mana dia?" Kami bertiga tidak menjawab dan hanya menggeleng memberi tanda bahwa kami juga tidak memiliki petunjuk. Aku merasa penasaran yang kuat. Ada sesuatu yang mendekat, tapi aku tidak mendengar suara langkah kaki itu. Hanya ada satu kemungkinan. Atas! Benar saja. Watara sudah hampir mendaratkan tangannya di kepala Empu Randu. Ia melompat dari pohon yang jaraknya begitu jauh. Aku mendorong Empu Randu dan menggantikannya menerima serangan. Aku mencoba menahan serangan yang ia jatuhkan sekuat tenaga dari atas. Beruntung pedangku cukup kuat, walau aku sampai terjatuh di tanah menahannya. Watara yang menyadari serangannya gagal kembali bersembunyi kembali. "Tidak bisa begini terus, kita harus benar-benar menangkapnya." "Buat lingkaran," perintah Pak De Indra. Kami pun saling membelakangi dan saling melindungi. Namun Watara tidak segera muncul. Kami yakin ia akan semakin berhati-hati. Beberapa kali kami mendengar suara, namun itu semua hanyalah suara hewan hutan. Kami tetap waspada dan Watara pun tidak menunjukkan batang hidungnya. Firasatku buruk, benar-benar buruk. Sudah cukup lama kami menanti serangan Watara, tapi serangannya tidak kunjung datang. "Dia melarikan diri?" tanya Pak De Indra. "Harusnya tidak,
Tujuan Watara adalah membalas dendam. Aku setuju dengan jawaban Purandu, tapi firasatku benar-benar mengganjal. Aku pun melihat prajurit Mas Brasma yang terluka, dan saat itu aku mengingat sesuatu. Tidak, jangan sampai. Ucapku yang segera berlari meninggalkan lingkaran. Tunggu putra, mau kemana? Pade Indra mencoba mengejarku. Desa, kalau firasatku benar, desa dalam bahaya. Teriakku sembari bergegas berlari secepat mungkin meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin kami bisa lengah? Aku memaksa nafasku untuk terus berlari. Aku tidak bisa menghentikan langkahku saat teringat akan keadaan desa bila Watara sampai di sana. Aku tidak bisa membayangkan bila terjadi sesuatu pada pemilik kedai dan pemilik penginapan. Belum sampai aku di gerbang desa, suara pedang dan teriakan sudah terdengar. Sial, benar-benar di sana. Dari jauh aku melihat sisa-sisa prajurit Mas Brasma berkelimpangan dan terpental saat mencoba melindungi warga desa. Suara raungan Watara yang tidak seperti manusia pun membuat gemetar seluruh warga desa. Jangan sentuh mereka, ucap prajurit yang menghadang Watara. Ada sesuatu yang ia lindungi di belakangnya. Watara memandangnya sebelah mata. Dengan sekali hempasan prajurit itu terpental. Watara pun mencengkram dan mengangkat seorang warga desa. Aku memperhatikannya dengan jelas. Warga itu hanya seorang anak kecil yang tidak mampu menggerakkan kakinya untuk kabur. Lepaskan anak itu, lepaskan! Prajurit itu mencoba menyerang dengan menusukkan pedangnya di persendian lengan Watara. Namun Watara terlihat kesal. Ia pun melempar anak itu dan berbalik untuk menghabisi prajurit itu dengan kuku-kuku yang tajam. Pergi! Seorang prajurit lain berteriak memerintahkan prajurit itu untuk menghindar. Namun terlihat jelas bahwa prajurit itu sudah tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Watara tersenyum saat ia bisa memastikan kematian orang yang membuatnya kesal itu. Tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kuku Watara beradu dengan pedangku. Aku cukup lega bisa sampai tepat waktu. Kau? Tanya prajurit itu. Bawa warga ke tempat yang aman dan kembali ke sini. Mereka terdiam mendengar perintahku. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara serangan Watara yang kesal dengan kedatanganku benar-benar tidak berhenti. Dia yang bersama dengan Panglima Brasma. Semua prajurit itu pun menatapku. Ikuti perintah pemuda itu dan kembali ke sini. Salah seorang prajurit menajamkan pesanku. Mereka pun berlarian menggiring warga desa untuk menjauh. Sementara itu beberapa kali aku terjatuh dengan serangan Watara. Aku terus mencoba berdiri, tapi dengan sekali pukulan saja aku terjatuh kembali. Dengan sebelah tangannya, Watara menghujamkan sebuah pukulan dengan kekuatan yang sangat besar. Aku ingat, ini adalah serangan yang membuat Mas Bisma terpental. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menahan pukulan itu dengan pedang dan kedua tanganku. Tak, aku terpental namun aku masih selamat, walau menerima luka yang cukup dalam. Betapa gilanya pukulan itu, bahkan pedangku pun hancur. Seandainya ia masih memiliki sebelah tangannya, mungkin aku sudah mati. Aku harus menyerang. Bertahan seperti ini saja hanya akan membuat keadaan semakin parah, namun kakiku sangat sulit untuk digerakkan. Nafasku tersegal dengan dampak dari serangan barusan. Sial, Watara menyadari ketidakberdayaanku dan berlari. Sekali lagi ia mengayunkan telapaknya dan memamerkan kuku-kukunya yang tajam. Aku yakin serangan itu bisa melubangi tubuhku. Namun sebelum serangan itu menyentuhku, tiba-tiba sebuah pedang muncul dari perut Watara. Tidak lama kemudian terlihat Mas Brasma melompat menaiki bahu Watara, menarik rambutnya dan membelah lehernya hingga terpisah dari badannya. Nafasku terengah-engah, menyadari bahwa nyawaku terselamatkan. Tubuh Watara ambruk sementara Mas Brasma segera mencari obor dan membakar kepala Watara. Lain kali, kita rubah posisi. Aku yang lari ke desa dan kamu yang menggendong prajurit itu ke sini. Ucap Mas Brasma yang menunjukkan prajurit-prajurit anak buahnya tengah digendong oleh Purandu. Iya maaf mas. Ucapku masih dengan wajah pucat. Ia pun mengulurkan tangannya dan membantuku untuk berdiri. Apa sekarang sudah aman? Tanyaku gemetar. Mas Brasma melihat sekeliling. Satu persatu prajurit kembali berkumpul ke arah kami. Mereka seperti mengisyaratkan bahwa warga desa sudah diamankan. Seorang ibu-ibu berlari sekuat tenaga menghampiri seorang anak yang sempat dicekik oleh Watara. Nak, kamu gak apa-apa nak? Ibu, takut. Ibu itu pun segera menggendong anaknya dan menunduk berpamitan kepada kami dan buru-buru membawanya ke tempat aman. Sepertinya sudah.
jawab Mas Brasma. Aku pun berjalan tertatih ke sebuah rumah dan mencari tembok untuk duduk bersandar. Entah apa yang dibicarakan Mas Brasma, Pak De Indra, dan Bu Randu di depan sana dengan para prajurit. Mereka terlihat masih begitu sibuk, padahal aku tahu mereka sama lelahnya denganku. Sudah, aku terlalu lelah. Setidaknya bila keadaan sudah aman, izinkan aku untuk menutup mata sebentar saja. Jika benar dia pelakunya, ini akan berdampak besar pada kerajaan. Sepertinya setelah ini aku harus lebih banyak ditata untuk mencari, menahan pergerakannya. Terdengar suara Pak De Indra membalas ucapan Mas Brasma. Aku pun terbangun dan mendapati kedua orang itu tengah berbincang di meja di hadapanku. Aku pun melihat sekitar dan mendapati diriku tengah tidur di ranjang penginapan. Sudah bangun? Itu ada jamu di sebelahmu, diminum. Kalau sudah enakan, segera mandi. Perintah Pak De Indra. Iya, terima kasih Pak De. Sungguh aku benar-benar merasa bersalah. Nampaknya aku sudah sangat merepotkan dan membuat masalah untuk mereka. Aku pun menghampiri mereka sebelum meninggalkan kamar. Maaf Pak De, Mas Brasma, lagi-lagi saya menyusahkan kalian. Kamu ngomong apa Tole? Cepat mandi sana biar otaknya bersih. Aku segera pergi untuk membersihkan diri di salah satu pancuran yang disediakan di penginapan. Guyuran air yang menyentuh kulitku perlahan memunculkan rasa sakit dari luka-luka yang ada di tubuhku. Saat itu aku sadar bahwa sebagian lukaku sudah mengering. Sepertinya ada yang merawat lukaku juga. Aku menghela nafas di bawah air yang mengalir jatuh ke di kepalaku. Satu seorang panglima besar, yang satu lagi orang nomor satu di kerajaan ini, dan aku malah terus merepotkan mereka. Saat kembali, sekumpulan prajurit sudah berkumpul di depan penginapan. Ada beberapa prajurit yang masih terluka dan tidak bisa berjalan. Mereka akan berada di desa ini sementara waktu untuk memantau perkembangan sembari menunggu luka mereka pulih. Sisanya mereka harus kembali ke istana saat itu juga. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu setelah menggeledah tubuh Watara. Bocah! Dari jauh terdengar suara Bu Randu yang memanggilku. Aku pun menoleh dan sebuah benda terlempar ke arahku. Sebuah pedang. Gunakan itu dulu sampai aku selesai membuatkan senjata pusaka untukmu. Aku menarik pedang itu dari sarungnya. Bobotnya lebih berat dibanding pedang yang pernah kupakai. Bahkan lebih berat dari pedang Mas Mardaya. Tapi besi pedang ini sangat tebal. Setiap bilanya terasa rapi dan terdapat semacam ukiran tidak kasat mata. Aku menduga ukiran itu bukan hiasan semata. Ukiran itu seperti merupakan jalur yang bisa membuat pedang itu mengayun dengan akurat. Hebat, aku belum pernah lihat pedang sehebat ini. Mendengarku, Empu Randu malah memukul kepalaku dengan tangannya. Aduh, jangan berlebihan. Pedang itu bukan pusaka. Itu hanya pedang biasa yang tersisa di rumahku. Setidaknya itu lebih kuat dibanding pedangmu yang lain. Aku pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Empu Randu. Walaupun cukup hebat, sepertinya dengan latihan beberapa minggu aku bisa menguasai pedang ini. Aku yakin kalau pedang ini tidak akan patah dan bisa bertahan di pertempuran apapun. Empu Randu pun mengajakku ke kedai di mana Pak De Indra dan Mas Brasma sudah berada di sana. Mereka sudah bersiap dan akan kembali ke istana setelah makan. Gimana? Udah seger? Tanya Mas Brasma. Seger banget Mas. Balasku yang segera mengisi satu-satunya kursi kosong di meja dengan 4 kursi itu. Tidak ada siapapun di dekat kami. Kedai ini hanya diisi oleh kami berempat. Sepertinya Pak De ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar penting. Setelah ini, apa yang akan kamu lakukan putra? Tanya Pak De. Pulang Pak De, ibu pasti khawatir. Lagi pula saya ingin berlatih lagi. Jangan sampai aku merepotkan Pak De dan Mas Brasma lagi. Mas Brasma mengisi gelasnya dengan air dan meminumnya sembari menunggu hidangan utama. Kamu memang belum sekuat kami, tapi jangan menganggap dirimu merepotkan, ucap Mas Brasma dengan santainya. Tapi itulah namanya pertempuran putra. Tidak hanya saling melukai, melindungi teman sendiri juga bagian dari pertarungan. Empu Randu merangkul pundakku dan sedikit memijat leherku. Aku tahu dia juga ingin menguatkanku. Percayalah, kamu sudah melakukan jauh lebih banyak dari yang harusnya seorang warga desa lakukan. Mereka mengatakan semua itu dengan santai sembari menikmati tahu goreng yang tersaji di depan kami sembari menunggu menu utama.
Aku bersyukur bisa kenal dengan ketiga orang hebat ini. Seandainya mereka membutuhkan pertolonganku, aku berjanji akan membantu mereka apapun yang terjadi. Sekarang, masalahnya ini. Mas Brasma mengeluarkan sebuah medali dengan meletakkannya di meja. Medali loreng hitam? Tanya Empu-Randu. Mas Brasma mengangguk. Ia menjelaskan bahwa medali itu adalah lambang dari pasukan utama salah seorang pati kerajaan. Pati Singo Ireng. Aku tidak bisa membayangkan jika ternyata dialah yang berada di balik ini semua. Apa pasti dia pelakunya, Pak Dik? Tanyaku polos. Medali itu ditemukan di tubuh Warata. Itu artinya dia adalah sekutu Pati Singo Ireng. Kemungkinan bahwa dia dikambing hitamkan. Misal dengan sengaja Watara membawa medali pati lain agar identitas patinya aman. Enggak semudah itu. Jumlah medali itu hanya sedikit dan dipegang oleh pimpinan prajurit. Merebutnya tidak semudah itu. Jelas Empu-Randu. Mas Brasma mengangguk memvalidasi ucapan Empu-Randu. Benar, tapi kita tidak bisa semata-mata mendakwa Pati Singo Ireng. Setidaknya sekarang kita tahu harus mulai dari mana, ucap adik. Aku mengangguk dan memilih untuk mencoba menarik diri dari permasalahan ini. Sepertinya aku sudah ikut campur terlalu dalam dengan permasalahan kerajaan. Gimana kalau kamu berlatih di istana, di bawah pengawasan Mas Brasma langsung? Saya jadi prajurit. Kalau kamu mau. Aku berpikir sejenak. Sama sekali tidak ada niatanku untuk berdiam di istana. Untuk hal ini, aku berbeda dengan bapak. Maaf Pak Dek, saya di desa saja ngejagain ibu. Tapi kalau nanti tiba-tiba Pak Dek butuh bantuan, saya pasti segera datang. Pak Dek hanya mengangguk seolah sudah mengetahui jawabanku. Kalau begitu nanti aku pilihkan kuda untuk kamu bawa pulang. Mas ngerasa setelah ini akan ada pergolakan yang mungkin akan berimbas padamu atau desamu. Sama, aku juga berpikiran hal yang sama. Tapi membawa pulang seekor kuda, aku khawatir hal itu bisa membuatku terlihat mencolok saat pulang. Tapi alasan yang diutarakan Mas Brasma membuatku tidak bisa menolaknya. Baik Mas, terima kasih. Tidak lama kemudian seorang pelayan mengetuk pintu dan meminta izin untuk mengantarkan makanan. Sekali lagi makanan mewah terhidang di hadapanku. Semua makanan ini terasa begitu nikmat setelah kejadian semalam dan perutku tidak terisi sama sekali. Sepertinya hal itu juga berlaku terhadap Pak Dik, Mas Brasma, dan Empu-Randu juga. Aku mulai merasa bahwa tertutupnya makan siang kami bukan hanya karena perbincangan yang penting, melainkan agar tidak ada yang melihat bahwa seorang raja dan petinggi lainnya makan dengan cara yang kuanggap cukup barbar. Sungguh, aku menikmati momen makan siang ini. Sayangnya saat kami baru saja menghabiskan makanan kami mendengar suara derap langkah kaki kuda yang mendekat ke arah kedai ini. Terjadi kericuan yang cukup ramai di luar. Beberapa prajurit di luar terdengar sedang menahan orang itu, tapi sepertinya orang itu menolak. Panglima Brasma, tolong Panglima. Terdengar suara seorang pria yang berteriak dari luar kedai. Mendengar ucapan itu pun Mas Brasma meninggalkan mejanya dan menghampiri pintu. Kami yang sudah selesai makan pun ikut berdiri dan mengikutinya. Sudah, biarkan, buka saja pintunya, ucap Mas Brasma. Ada seorang prajurit dengan pakaian yang berbeda dari prajurit Mas Brasma datang dengan terengah-engah. Panglima, ini genting. Di wilayah timur, Pati Jatayuwungu sudah menggantung puluhan warga di tengah desa. Gak mungkin. Apa tujuan Pati Jatayu? Entah, belum pasti. Tapi beberapa prajurit ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah ritual. Mas Brasma pun meminta penjelasan yang lebih dalam mengenai kejadian itu. Prajurit itu ternyata adalah prajurit Mas Brasma yang ditugaskan di bawah pimpinan Pati Jatayu sebagai mata-mata. Tidak hanya satu, tapi rupanya prajurit Mas Brasma juga tersebar di bawah pati-pati lainnya. Samar-samar aku mulai mengerti struktur pemerintahan kerajaan Indrajaya. Kerajaan ini memiliki 4 pati yang terbagi menjadi 4 wilayah, masing-masing memiliki julukannya sendiri-sendiri. Pati Singo Ireng menguasai wilayah barat, Pati Jatayuwungu menguasai wilayah timur, Pati Penyu Putih menguasai pesisir selatan, dan Pati Ulogeni menguasai wilayah utara. Wilayah pusat diperintah oleh istana dengan 4 panglima yang langsung di bawah perintah Raja Indrajaya, Panglima Brasma, Panglima Mardaya, Panglima Kirwana, dan Panglima Sadewo.
Walau dibagi secara wilayah sisi kerajaan, tapi sebenarnya banyak wilayah yang tidak termasuk wilayah Pati. Mereka hanya terfokus di desa-desa terpusat dengan populasi tinggi. Masih banyak desa di balik hutan yang tidak tersentuh Pati manapun seperti desaku. Sudah 3 hari, Pati Jatayu Wungu menggantung warga desa dan terus bertambah setiap harinya. Belum ada yang memastikan apa penyebabnya. Terlebih desa itu sekarang ditutup dan dijaga oleh prajurit Pati Jatayu dan tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Pade Indra dan Mas Brasma pun saling memandang. Baru saja mereka mendapatkan petunjuk bahwa Pati Singoireng yang menjadi dalang di balik ilmu hitam di kerajaan, tapi mereka malah mendapatkan kenyataan bahwa Pati Jatayulah yang tengah melakukan ritual dengan mengorbankan warga desa. Laporanmu kami terima, istirahatlah dan kembali ke pasukan Panglima Brasma. Jangan kembali ke pasukan Pati Jatayu lagi, perintah Pade Indra. Siap, terima kasih Yang Mulia. Ia pun meninggalkan kedai dan wajah Pade dan Mas Brasma semakin bingung. Sudah, ini sama saja. Kita tetap harus menyelidiki seperti rencana pertama. Tapi sebelumnya, aku harus ke wilayah timur untuk memastikan perbuatan Pati Jatayu, ucap Pade. 1 bulan, ucap Mas Brasma. 1 bulan? Aku tidak mengerti apa maksud dari Mas Brasma. 1 bulan lagi, saya akan memulai konfrontasi yang akan memancing keempat Pati. Di situ, Yang Mulia bisa mendapat petunjuk yang bisa memastikan siapa Pati yang benar-benar menjadi masalah kita. Lanjut Mas Brasma. Kau yakin? Saya yakin Yang Mulia. Dalam 1 bulan saya akan melatih prajurit saya untuk persiapan rencana itu. Setelah menjelaskan kepada Pade Indra, Mas Brasma pun menoleh ke arahku. Persiapkan dirimu juga. Saat rencanaku terjadi, mungkin akan berimbas ke desamu. Saat itu, kau harus sudah siap untuk melindungi desa. Aku mengangguk mengerti. Sepertinya pertarunganku masih akan berlanjut. Saat itu, pusaka yang kujanjikan akan kuserahkan padamu, tambah Mpu Randu. Sekali lagi aku mengangguk. Di kedai itulah akhirnya kami berpisah. Rombongan Mas Brasma dan Pade segera meninggalkan desa. Sementara Mpu Randu pergi kembali ke kediamannya. Ia juga terlihat gelisah. Tapi aku tahu bahwa ia punya pertarungannya sendiri. Benar seperti dugaanku, suara kuda yang kunaiki memancing perhatian warga desa. Aku pun memutuskan untuk turun dan berjalan kaki dengan memandu kuda yang sebelumnya kunaiki. Putra, beli kuda? Tanya salah seorang warga. Enggak, punya kenalan, dia nitip untuk diurus. Aku pun bergegas dan secepatnya kembali ke rumah untuk menemui ibu. Aroma masakan sudah tercium dari kejauhan. Aku pun mengikat kuda yang dibawa di pohon depan rumah dan segera menghampiri ibu. Kula nuwun, permisi. Aku mendengar suara ibu melangkah dengan cepat meninggalkan masakannya dan menghampiri pintu depan. Ia pun membukakan pintu dan tidak mendapati siapapun di sana. Dengan wajah bingung, ibu kembali ke dapur, namun kali ini ia mendapatiku sedang melahap sepiring nasi dengan sayur lodeh dan ikan asin yang kuambil diam-diam dari kompor. Ibu menoleh ke arah jendela yang terbuka dan menggeleng melihatku. Ya ampun Lele, ada pintu kok masuk lewat jendela. Gak apa-apa bu, enak lewat jendela, lebih dekat sama makanan. Balasku sembari mengunyah makanan menumpuk di mulutku. Aku memakan dengan lahap masakan ibu yang sebenarnya masih cukup panas ini. Ibu hanya menatapku sembari tersenyum. Samar-samar aku melihat matanya berkaca-kaca menatapku. Aku memang sengaja masuk dengan cara ini agar tidak perlu menjelaskan begitu banyak hal yang kualami sebelumnya. Karena aku yakin ibu pasti akan khawatir. Setelah mengusap sedikit air matanya, ibu pun berjalan mendekatiku dan mengacak-ngacak rambutku. Ya wes, makan yang banyak ya Le. Habis itu biar ibu obatin luka-luka kamu, ucap ibu yang juga mengambilkanku gelas bambu berisi air minum. Ia hanya duduk di sisi lain meja sembari menatapku, menikmati masakannya dengan lahap. Sebuah hutan terpampang di hadapanku. Aku tidak punya waktu banyak, hanya 1 bulan untuk aku memperkuat diri. Ibu sudah mengizinkanku untuk berlatih di hutan, namun ia memintaku untuk pulang beberapa hari sekali. Aku pun menyanggupinya. Rimbunya pepohonan tersibak angin yang berhembus dengan kencang. Cahaya rembulan bersinar menembus dedaunan menemaniku yang bercucuran peluh, melatih setiap gerakanku. Namun suara-suara hutan tidak mampu menutupi suara teriakan yang menggema. Suara itu yang kutunggu.
Kalau ada seseorang yang bisa membuatku lebih kuat, itu adalah dia. Seseorang yang dulunya adalah seorang pati perkasa yang disegani oleh raja di kerajaan ini. Seorang pendekar yang mengasingkan diri untuk melindungi manusia dari dirinya. Hanya dia yang bisa, ayahku, Widarpa Dayu Sambara. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.